Jika ada yang bertanya, apa yang membuat Amerika menjadi negara penguasa dunia atau negara superpower? 90% orang menjawab karena militernya Amerika kuat. Kalau militer Amerika kuat, lalu kenapa Amerika kalah perang dengan Vietnam? Katanya penguasa dunia, katanya militer Amerika tak terkalahkan. Tapi kenapa kalah perang melawan Vietnam? Ternyata yang membuat Amerika menjadi penguasa dunia bukan karena kekuatan militernya, tapi karena banyaknya entrepreneurship atau pengusaha di Amerika. Itulah alasan saya membangun channel ini. Saya pengen 1 juta aja penduduk Indonesia menjadi pengusaha seperti di Amerika dan di China. Karena semakin banyak pengusaha di suatu negara, maka semakin maju negara tersebut. Militer yang kuat harus ditopang dengan ekonomi yang kuat. Militer kuat tapi negara tidak punya duit, sama aja bohong. Militer tentu saja butuh gaji, butuh alutsista, butuh amunisi. Jadi utamakan dulu ekonomi baru urusan militer, karena tidak ada tentara yang mau perang dengan perut kosong. Masuk akal juga ya? Gimana? Menarik? Kita lanjut lagi ya. Kita tahu bersama bahwa Amerika adalah negara swasta. Artinya, ekonomi suatu negara yang terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Itulah alasannya kenapa banyak orang kaya di dunia berasal dari Amerika, seperti Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, dan lainnya. Faktanya, perusahaan Apple punya uang lebih banyak daripada Departemen Keuangan Amerika. Jadi, negara Amerika memiliki sistem yang baik sehingga orang-orang dari seluruh dunia ingin meraih kebebasan untuk kaya raya berkumpul di sana. Oke, kita bicara perang Amerika dan Vietnam dulu sebentar. Hal ini menarik karena katanya strategi perang Vietnam diadopsi dari bukunya Jenderal A.H. Nasution yang berjudul Pokok-Pokok Gerilya. Di akhir video kita akan bahas apakah Amerika anti-Islam. Perang Vietnam bermula dari perbedaan faham komunisme dan kapitalisme. Awalnya perang ini adalah perang faham ideologi sampai berujung ke perang fisik atau perang bedil-bedilan. Mirip seperti perang dagang Amerika dan Cina seperti sekarang ini. Bedanya hanya belum ke perang fisik. Namun siapa yang tahu perang dagang ini akan berujung seperti Amerika dan Vietnam. Perang Vietnam dan Amerika berlangsung dari tahun 1955 sampai 1975, sekitar 20 tahunan. Gila, lama banget ya. Ternyata si Marcona Amerika sepertinya dari dulu udah gila perang ya. Gak capek apa? Dulu saya berpikir bahwa Amerika perang atas nama kemanusiaan memberantas diktator dan komunisme di dunia. Setelah saya pelajari, ternyata di balik itu semua ada tujuan bisnisnya. Amerika untung kalau perang. Apa itu bisnisnya? Siapa yang diuntungkan? Ternyata perang ini diciptakan biar pabrik senjata dan amunisi yang ada di Amerika laku. Wow, kita tahu bersama pendapatan negara Amerika dari penjualan senjata sangatlah besar. Jadi yang diuntungkan adalah si Marcona Amerika. Diciptakanlah perang biar senjata Amerika terjual ludes. Wah, kalau gitu sinetron Indonesia mah lewat. Ketika saya pertama kali mengetahui politik kotor ini, asli saya terdiam. Jadi ternyata kita selama ini dibohongi. Anjrit, kita diadu domba biar senjatanya pada laku. Jadi buat kita para generasi penerus bangsa, kita jangan mau dibuat jadi lahan bisnis karena perang. Jadi stop perpecahan sekarang juga. Kembali ke masalah perang Vietnam dan Amerika tadi. Ternyata Vietnam atau tentara Viet Cong meraih kemenangan dari Amerika karena mengadopsi perang gerilyanya Indonesia. Perang gerilya adalah perang yang menggunakan trik perang sembunyi-sembunyi atau kucing-kucingan. Artinya Vietnam menggali terowongan kecil di medan perang. Terowongan kecil ini mirip seperti rumah tikus. Di dalamnya banyak simpang-simpang dan kode-kode rahasia yang hanya dimengerti tentara Vietnam. Dan ketika musuh sudah terpancing masuk, mereka menyergap seperti begal. Amerika yang terbiasa perang terbuka sehingga membuat mereka frustasi. Amerika tidak terbiasa dengan perang gerilya. Tentara Amerika berdarah-darah melawan Vietnam. Bahkan ada yang sampai trauma tidak mau perang lagi karena kesadisan tentara Vietnam. Kita tahu bersama bahwa Indonesia menggunakan perang gerilya sejak Indonesia dijajah Belanda. Dalam buku yang ditulis oleh Jenderal kebanggaan kita, Jenderal A.H. Nasution, yang berjudul Pokok-Pokok Gerilya.
Jadi kita berbanggalah jadi negara Indonesia karena kekuatan tentara Indonesia diakui dunia. Baru-baru ini Joe Biden, capres dari Partai Demokrat, mengatakan bahwa ketika ia memenangkan Pilpres, maka dia akan menjadikan Islam masuk dalam pemerintahan. Ia menjanjikan umat Muslim akan kehidupan yang lebih baik di Amerika dan tidak melarang pelancong Muslim ke Amerika seperti yang dilakukan Trump sebelumnya. Tidak hanya itu, ia bahkan sempat mengutip hadis Nabi Muhammad ketika melontarkan janji tersebut. Biden juga menyanjung Islam dan berharap sekolah-sekolah di Amerika Serikat mengajarkan lebih banyak tentang Islam. Kita tidak tahu apakah Biden hanya jualan ayat dan mayat. Kita juga tidak tahu apakah Biden hanya PHP demi meraup suara, karena Biden adalah lawan empuknya Trump, mirip seperti Pilpres di Indonesia dulu. Jokowi hanya menang melawan Prabowo, di Amerika juga seperti itu. Trump memilih Joe Biden karena dia tahu bahwa Biden lebih mudah dikalahkan. Dan sekelas negara maju seperti Amerika seharusnya tidak membeda-bedakan umat beragama apapun agamanya. Yang penting kita adalah satu silsilah dari si Adam. Saya berharap perbedaan agama di Amerika tidak jadi bahan masalah lagi. Gimana dengan Indonesia? Salam profit luar biasa.